Iya, oke. Shalom semuanya, apa kabar? Sehat selalu ya. Selamat melayani. Ya, pagi ini kita akan eh, dilayani oleh hambanya. Silakan Pak Sofian. Ya, selamat pagi. Kita sudah berdoa, kita sudah menyembah, kita juga sudah membawa semua apa yang kita syafati. Saya percaya bahwa juga Tuhan selalu ada dan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kita juga bisa mengalami apa yang kita doakan. Ya, saya percaya doa untuk orang lain itu lebih cepat dijawab Tuhan daripada juga kita berdoa buat juga urusan kita sendiri. Ya, Mesbah Koramdeo ini membawa kita untuk kita selalu peduli dan selalu juga mempunyai empati atau belas kasihan kepada juga orang-orang yang ada di luar sana, ya. Ya mungkin mereka juga sedang dalam kesusahan, sakit penyakit, tapi saya percaya bahwa juga segala berkat itu sudah Tuhan sediakan di tengah-tengah kita, ya. Hari ini pagi ini saudara, saya ingin berbicara tentang siapa yang diperkenan oleh Tuhan, ya. Karena ada begitu banyak orang-orang yang apa hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini, ya mungkin ada yang nyeleneh juga, ada yang juga aneh-aneh, saudara. Ya, kita sebagai juga orang-orang yang dipakai Tuhan, kita mesti harus mengerti, ya. Karena setiap kita ini hidupnya akan harus dipertanggungjawabkan. Ya, tanpa ini, saudara, maka juga segala sesuatu yang uh, hal-hal yang kita tidak duga mungkin bisa juga terjadi kepada kita. Jangan kita rasa-rasa kita masuk surga, tahu-tahu kita ini ada di tempat lain, saudara. Ya, ini yang kita harus jaga, ya. Nah, pagi ini saya ingin berbicara tentang hal ini, ya, supaya saudara dan saya semua yang dikerjakan oleh kita ini tidak menjadi sia-sia, ya. Orang bilang ini ada hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan, tetapi ada hamba Tuhan yang memakai nama Tuhan. Nah, mari kita lihat. Nah, di dalam Pemazmur, saudara, Raja Daud, ya, ini menurut Raja Daud, hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang diperkenan untuk ada bersama dengan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur pasal 24, 3 ini mengatakan katanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya, semua apa yang kita kerjakan ini harus berproses, saudara. Ya, semua kita ini lagi berjalan untuk menuju kepada juga gunung Tuhan. Gunung di mana juga kalau kita ada di titik itu, saudara, kita bisa melihat overview yang lebih jelas, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang Tuhan juga sudah berikan kepada kita. Nah, ini penting. Ya, berkaitan dengan hukum daripada Tuhan itu sendiri. Yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, pikiran kita, akal budi kita, ya, kekuatan kita, jiwa kita, ya. Tapi lebih daripada itu, saudara, Tuhan katakan bukan saja kita boleh naik ke sana, semua orang boleh naik, ya. Tapi katanya, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, itu yang penting, saudara. Kita boleh meniti karir kita, ya, di dalam juga apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam diri kita, yaitu untuk yang hukum kedua itu, untuk mengasihi sesama manusia lewat talenta, lewat sesuatu yang ada di dalam diri kita juga, potensi, saudara. Ya, nah, saya percaya semuanya itu harus didasari karena kita mengasihi sesama kita. Ya, tanpa belas kasihan itu pengurapan itu nggak kerja, saudara. Ya, nah untuk menentukan siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus itu Tuhan yang menentukan, saudara. Ya, kalau untuk naik ke gunung Tuhan silakan saja, siapa saja boleh. Tapi untuk menentukan siapa yang boleh berdiri, nah itu hanya Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menjadi guru kita. Tuhanlah yang menjadi Bapa kita. Tuhanlah yang menjadi juga Allah kita, ya, gembala kita. Wah, luar biasa lah. Tuhan ini memang luar biasa. Nah, untuk
kita bisa berdiri di tempat yang kudus, nah ini ada beberapa syaratnya. Saudara. Orang yang bersih katanya tangannya, artinya di dalam segala perbuatan kita ini saudara, ya memang kita belum sempurna. Tapi saudara kita mesti punya niat dong. Ya kalau tangan kotor ya dicuci begitu loh saudara. Ya kita aja nggak mau kalau tangan kotor. Saudara juga masa tangan kotor kita mau makan. Waduh, itu bahaya saudara, nanti itu bisa kena kuman, kita kena bakteri. Tapi firman Tuhan katakan kita saja nggak mau saudara. Tapi memang yang boleh berdiri di tempat yang kudus Tuhan itu. Karena ini berkaitan dengan otoritas Tuhan. Ini berkaitan dengan kerajaan Allah. Ini berkaitan tentang juga nama Tuhan itu sendiri. Ya saudara, nah ini penting. Dikatakan hanya orang yang bersih tangannya. Jadi kita harus setiap hari menyucikan semua hal yang kita kerjakan ini. Supaya kita ini diingatkan selalu. Apakah ini kehendak kita atau kehendak Tuhan. Nah, itu penting. Ya, saudara, kalau ini kehendak kita, nah itu, saudara, pasti tidak ada damai sejahtera. Buat diri kita juga buat orang lain yang menerima pesan atau mungkin perbuatan atau apa saja yang kita lakukan. Karena ini penting, saudara. Ya, dan juga yang kedua, ini bicara tentang tangan, ini bicara tentang karya, ini berbicara tentang hal yang bisa dilihat orang. Nah, tapi ada yang lebih dalam lagi, saudara. Dikatakan begini, dan murni hatinya. Ya, ini yang murni hatinya katanya. Apa itu? Apa itu, saudara? Katanya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Nah, di dalam Yeremia itu dikatakan katanya, kita mesti mengandalkan Tuhan. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan. Menjadikan Tuhan itu segala-galanya. Ya, saudara, ada begitu banyak orang yang sekali lagi, saudara, memang ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tapi ada hamba Tuhan yang memakai nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Nah ini saudara, firman Tuhan katakan, bahkan juga kita ini jangan sampai menipu orang lain, saudara, karena untuk juga hanya karir kita. Kita jangan lakukan itu dengan kekuatan sendiri, saudara, tapi harus dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, penipuan katanya, apalagi gitu, yang tidak bersumpah palsu. Ya, so ini semua terjadi dalam hati kita. Ya, Yeremia itu mengatakan, saudara, kenapa kita mesti mengandalkan Tuhan? Karena saudara, hati kita bisa menjadi penipu. Sangat mudah sekali. Ada banyak saudara. Ya, sama sebagaimana juga yang saudara tahu bahwa Petrus itu saudara, dia yang sudah mengikut Tuhan, tapi tatkala juga diluaskan satu perkara terjadi pada dia, ini ujian yang sangat berat buat dia saudara. Tapi ujian 3 kali saudara dia terus ya, dia gagal saudara. Waktu ditanya apakah engkau, saya kayaknya pernah lihat loh, kamu tuh sama Tuhan Yesus nih sekarang yang lagi disalib. Wah, saya nggak mengenal dia. Wah, sampai anak kecil juga tanya, om, kayaknya saya pernah lihat om sama itu orang loh. Bukan. 3 kali loh, saudara. Ya, saudara, kita juga mesti tahu diri. Kalau juga sudah ditegur Tuhan, Tuhan kasih kesempatan 3 kali. Dan berbicara tentang 3 kali ini juga, 3 kali juga Petrus itu ditanya, saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Haleluya. Rupanya, saudara. Rupanya ini, saudara. Dia hanya sebatas mengasihi itu dengan kasih persaudaraan. Ya, kadang-kadang saudara dalam kasih persaudaraan ini ada syaratnya, saudara. Berbuat baik, kalau orang lain berbuat baik sama kita, kita juga berbuat baik. Tapi Tuhan nggak mau syarat yang itu. Tuhan mau yang kita memiliki kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Yang walaupun, bukan jikalau, tapi walaupun apapun yang terjadi, walaupun apa juga orang lain melakukan apa kepada kita. Bahkan firman Tuhan itu berkata, kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, kita mesti berbuat baik. Nah, saya percaya saudara, kalau kita bisa menjaga ini, ya, jadi ada 2 hal ini. Hal yang kelihatan bicara tentang tangan kita. Kita mesti bersih. Ya, jangan aneh-aneh lah. Ya, jadi hamba Tuhan itu saudara. Kalau saudara dipakai Tuhan, jangan aneh-aneh. Jangan juga saudara
take advantage, ya, memakai saudara, karena orang tahu saudara hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Lalu saudara juga jangan juga bosi, ya, jangan semena-mena saudara. Tuhan Yesus sudah berbicara kepada kita bahwa juga ya, jangan memandang orang lain rendah loh saudara. Jangan merasa saudara diri hebat, udah dipakai Tuhan. Ingat loh saudara, kita ini cuma hanya alat. Haleluya. Ya, kita cuma hanya alat. Saudara, haleluya. Ya, saudara mesti ingatin. Ya, perabot, saudara. Ya, perabot. Ya, perabot jadi diam aja di situ. Ya, saudara, biar Tuhan yang memakai kita ini. Yang lebih jauh lagi tadi yang saya katakan, jaga hatimu. Amsal Sulaiman 4:23 ini mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena daripada situlah terpancar kehidupan saudara. Haleluya, katanya. Ya, kalau saudara sudah bisa gini, coba ayat yang kelima dikatakan apa? Dialah yang akan menerima apa? Berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Ya, ini penting, saudara. Ya, ini penting. Ini penting, saudara. Ya, sebab kasih karunia Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi jelas ya. Siapa yang mau menerima berkat? Jaga perbuatan saudara. Jaga hati saudara. Ya, orang-orang ini yang akan diperkenan oleh Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, ya, ini yang saya baca saudara, bahwa juga ada 3 pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Yang pertama saudara kita lihat Henokh, saudara. Ya, Henokh diperkenan oleh Tuhan. Ya, kenapa? Saudara? Ya, Kejadian, mari kita lihat Kejadian pasal 5 22 sampai 24 ini memberikan jelas kepada kita. Henokh diperkenan Tuhan karena dia hidupnya itu bergaul dengan Allah, sangat intim dengan Tuhan. Nih, saudara, ini bukan hanya 1-2 tahun, ya, tapi ini saudara selama 300 tahun. Saudara. Haleluya. Angka 300 ya. Nanti saya berbicara. Jadi gini loh saudara. Orang yang hidupnya bergaul dengan Allah selama 300 tahun katanya. Lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh katanya, haleluya, ini katanya hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, jadi saudara, Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Kita juga harus hidup bergaul setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita ini. Namanya bergaul itu saudara, bukan cuma sekedar berteman, tapi juga saudara ini kita tahu apa isi hati daripada saudara kita. Apa yang menjadi juga kesusahan saudara kita. Apa yang menjadi kesukaan saudara kita. Nah saudara, demikianlah hidup kita dengan Tuhan. Jadi saudara kita mesti bergaul. Haleluya. Ya, kalau saudara bergaul saudara, saya lihat ya ada beberapa orang ini saudara, ya. Bagaimana pendetanya itu berbuat gitu. Ada perbuatan-perbuatan, ada apa orang bilang ini. Apa yang dia lakukan, kebiasaan-kebiasaannya. Saudara, itu ditiru ya kalau apa ini jemaatnya itu yang dilayani itu saudara, itu pasti mirip-mirip. Ya. Karena kenapa? Karena tiap hari banyak ketemuan, ya. Tiap minggu mungkin banyak dengar khotbah. Apalagi kalau juga ngefans, saudara, ya. Dia cari, dia dengar. Nah, lama-lama gaya hidupnya juga saudara itu sama. Nah, sedemikian juga kita saudara dengan Tuhan. Kita mesti bergaul dengan supaya gaya hidup kita ini jangan gaya hidup duniawi, saudara. Saudara, ini penting ini, ya. Roma pasal 12 itu loh, saudara. Untuk mempersembahkan segala sesuatu hidup kita supaya juga kita kudus, hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu saudara mesti mulai dengan pembaharuan akal budi. Saudara, ya. Pembaharuan daripada hati saudara, pola pikir saudara, cara saudara bertindak, cara saudara berespon, cara saudara juga berkata-kata,
Cara saudara juga berkomunikasi. Saya percaya saudara kalau saudara juga ini bergaul dengan Tuhan. Seperti Henokh. Wih, luar biasa. Begitu luar biasanya. Sampai Tuhan bilang, udahlah Henokh, ikut aja deh terus. Saya senang bener sama kamu. Ya, karena teman ngobrol, teman ngopi, teman. Nah Tuhan itu juga ingin bergaul akrab dengan kita. Makanya juga saudara jangan saudara juga menyia-nyiakan waktu yang ada ini selama masih kita hidup. Hiduplah untuk selalu bergaul dengan Tuhan. Karena itu yang akan terus mengubah kita, membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Nah, saya percaya, saudara. Nah, angka 300 itu, saudara, itulah angka yang sebelumnya, saudara. Coba kita lihat, karena bergaulnya Henokh ini, ya, sebelum mencapai itu, coba kita baca dalam Ibrani pasal 11, terus ayat yang kelima dikatakan, karena juga Henokh itu hidupnya bergaul, rapat. Waduh, orang bilang, pokoknya kalau ada hadir Tuhan, kita ada di sana. Itu luar biasa. Haleluya, ya. Hamba yang baik itu saudara, di mana tuannya ada, dia harus di sana. Haleluya. Ya, dan juga hamba yang baik harus mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan. Jangan juga ini, jangan saudara suruh-suruh Tuhan terus yang kerja. Haleluya. Saudara juga yang mesti kerja, saudara. Ya, kalau saudara mau langgeng dipakai Tuhan, jangan nyuruh-nyuruh Tuhan. Coba aja saudara kalau sebagai pegawai, ya, yang mestinya saudara lakukan, saudara nyuruhnya bos saudara terus, lama-lama dipecat loh, saudara. Bos bilang gini, hey, ini yang kerja, lu kerja sama gua atau gua kerja sama lu, katanya. Aduh, ampun lu ya. Ya, jadi pegawai itu saudara mesti mengerjakan bagian yang harus saudara lakukan, yang wajib saudara lakukan. Jangan saudara juga, aduh, saudara nyuruh-nyuruh bos saudara. Ya, dipecat saudara. Nah, ini firman Tuhan katakan, karena iman katanya Henokh itu terangkat. Karena begitu kuatnya ikatan antara Allah, ya, Allahnya Henokh ini dengan pribadi Henokh. Dia terus bergaul, luar biasa sekali. Ya, Tuhan ingin supaya perbuatan saudara, apa yang ada dalam hati saudara, ini mesti benar-benar tadi dalam doa Bapa kami di bagian juga akhir sebelum kita juga dengar firman Tuhan ini harus terjadi. Supaya juga apa yang terjadi juga di bumi ini akan juga sama seperti juga di surga. Ya, karena kenapa? Karena kita beriman. Tuhan taruh saudara di dunia ini untuk melakukan segala sesuatu. Untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi juga pengubah lingkungan saudara. Supaya juga iblis tidak lagi ada tempat di bumi ini. Ayo saudara, kita mesti bergaul dengan Tuhan. Ya, dikatakan katanya supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, saya percaya, ya, kesaksian berkenan kepada Allah itu tidak bisa kita yang ngomong gini loh, saudara. Tapi sama juga kalau kita juga sudah punya tesis, kita juga lagi ingin mengambil doktoral atau mungkin kesarjanaan kita, saudara. Kita boleh mengungkapkan segala macam, tapi itu mesti diuji. Diuji bukan saja juga dengan perkataan saudara, tapi dengan juga apa yang menjadi perbuatan saudara. Ya, kalau saudara seorang mekanik, saudara mesti menciptakan sesuatu dalam tesis saudara. Ya, supaya saudara bisa diakui untuk memperoleh gelar kesarjanaan saudara. Sedemikian juga hidup kita. Dan saudara tahu kenapa Henokh diangkat hidup-hidup? Supaya ini menjadi kesaksian. Makanya Rasul Paulus juga percaya sekali. Nanti katanya waktu kedatangan Tuhan Yesus, kita yang masih hidup ini, saudara, akan diangkat hidup-hidup. Jadi dia mewakili, saudara, di dalam akhir zaman nanti ini sebagaimana janji Tuhan. Makanya Paulus sangat yakin sekali. Ya, makanya Paulus berkata, jangan kita ini berduka seperti juga orang dunia yang tidak punya pengharapan gitu loh, saudara. Nah, kita percaya kalau juga nanti kita masih hidup, saudara,
kita juga akan diangkat hidup-hidup. Haleluya. Ini janji Tuhan, saudara. Ya, ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya. Janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya, itu yang saudara mesti yakin. Ya, jadi sudah jelas ya di sini ya. Kita mau jadi hamba Tuhan yang diperkenan, bukan hamba Tuhan yang memakai nama Tuhan, tapi hamba Tuhan yang memang diperkenan oleh Tuhan. Karena saudara hidupnya bergaul kemana saja, saudara ada hadirat kuasa daripada roh takut akan Tuhan. Takut di sini bukan cuma sekedar takut masuk neraka, tapi juga sedang nggak cukup. Tapi itu mesti takut hormat. Takut karena Allah kita itu Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita dan mengampuni dosa kita. Dasar itu yang menjadi dasar yang utama. Ya, ini firman Tuhan berkata. Ya, nah, kembali bicara tentang angka 300 itu bicara tentang angka kesetiaan. Jadi saudara masih ingat dalam cerita tentang Hakim-Hakim pasal 7, 6 sampai 7 itu saudara. Jumlah orang yang menghirup katanya dan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi dan masing-masing ke tempat kediaman. Saudara, ujian ini datang kepada kita. Ya, sama sebagaimana juga tentara Gideon ini. Pada waktu mereka itu sudah begitu ribuan orang bersedia, saudara, ya, untuk melawan daripada juga bangsa Midian ini, saudara, ya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Tuhan katakan ini terlalu banyak ini, ya. Oh, Gideon bilang, waduh, tapi Gideon ini orang juga yang bergaul karib. Jadi dia tahu, dia taat sekali, saudara. Dia nggak ada komplain, dia nggak ada. Waktu Tuhan katakan, ya udah diuji nih semua. Ya, coba bilangin, yang takut, ya pulang. Pulanglah saudara. Ya, berapa ribu orang. Sampai akhirnya saudara, Tuhan katakan ini ujian yang terakhir ya. Orang yang minum di air ini, saudara. Ini berbicara tentang bagaimana kalau orang sudah menghadapi, karena gini, saudara. Kebutuhan air itu adalah yang utama. Ya, kalau kita tidak makan, saudara, ya banyak orang ditemukan waktu mereka tersesat apa segala macam itu seminggu, saudara, tidak makan itu masih hidup, saudara. Ya, tapi jangan kekurangan air. Ya, karena tubuh kita ini, saudara, 80% itu air. Ya, kalau saudara juga mau diet, biasanya katanya, oh, ini dikurusin dulu, dibuang dulu air dalam tubuhnya ini, kebanyakan, kegemukan, ya. Jadi saudara ini katanya mesti dibuang dulu airnya. Nah, apa yang terjadi kepada juga yang tentara Gideon ini, saudara? Dikatakan, coba lihat deh, siapa yang ini? Karena mereka haus, saudara. Nah, itu loh, saudara. Orang itu kalau udah kaitan sama daging, bisakah dia mengalahkan daging? Nah, itu penting. Ya, saudara. Kalau dia nggak bisa mengalahkan daging, nggak bisa dipakai Tuhan, saudara. Bagaimana mau perang? Coba Ahan aja, saudara. Ahan itu waktu perang itu nggak boleh ngelihat, nggak tahan dia ngelihat. Ini lembunya bagus-bagus, barang-barangnya bagus-bagus. Padahal kan Tuhan bilang tumpas habis, bis. Dia masih sisain itu Raja Agag itu, saudara. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan marah sama dia. Ya, sampai dia harus kena tulah dari Tuhan. Jadi saudara, berbicara tentang angka 300, ini bicara tentang kesetiaan. Dan kesetiaan kita itu diuji tatkala, saudara, itu ada kaitan dengan daging kita. Apakah engkau tetap setia? Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali engkau percaya kepada Tuhan Yesus, jangan lagi ada ilah lain di dalam juga diri saudara. Ya, dagingmu itu harus dimatiin. Makanya Yesus itu jelas sekali. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Bukan salib orang lain loh. Salibnya, salib kita, saudara. Apa yang menjadi juga apapun di dalam kehidupan saudara ini.
matikan daging. Ya, daging itu harus dimatikan. Nah ini terjadi. Katanya kalau ada satu orang ini yang tidak siap berperang, saudara, ini bahaya. Makanya Tuhan katakan, lihat dari semua tentara kamu yang ada ini ujian terakhir. Ya, mereka yang pegang senjata di satu tangan dan satu tangan lagi ini mengambil air. Nah itu orang itu. Jadi saudara selalu siap sedia. Kita harus siap sedia karena kita sedang dipakai Tuhan. Dan kita mesti berjaga-jaga atas semua bentuk kedagingan kita. Ada 3 ta kan? Ta itu kesombongan. Itu masih kaitan sama daging. Mau orang itu saudara jangan cari populer tapi menjual nama Tuhan. Aduh, saudara janganlah. Ya, kita ini saudara biar kalau kita juga jadi populer itu karena Tuhan, bukan karena kita. Ya bahaya saudara. Makanya Yesus berkali-kali saudara. Di dalam setiap pelayanannya. Kalau dia sudah melayani, dia hilang. Dia hilang. Ya. Haleluya. Ya. Kenapa? Karena dia nggak mau. Harus Allah yang dimuliakan. Harus Bapaknya yang dimuliakan. Nah itu loh saudara. Kita juga mesti tahu diri. Kita ini hanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan saudara. Bukan bos. Bukan. Ya. Ya, saya percaya. Kan kita anak raja, Pak Sofyan. Iya, betul. Anak raja di dalam juga segala fasilitas. Pasti Tuhan akan menyediakan itu. Karena kita anak raja. Ya, kaitan itu. Tapi berbicara tentang juga melayani, kita mesti punya hati seorang hamba. Servanthood itu penting, saudara. Ya, tanpa itu, wah, jangan ngomong lah. Nggak bisa, saudara. Ya, ini jelas sekali. Ini angka 300 ini, saudara. Nah, lalu katanya berfirman Tuhan kepada kita. Dengan ke-300 orang yang menghidup akan kuselamatkan. Jadi saudara yang sebenarnya, saudara, jumlahnya itu tidak penting. Ya, Tuhan sebenarnya mau cari orang-orang yang setia loh, saudara. Yang sudah siap berperang. Kalau yang nggak siap berperang, waduh, saudara repot. Ya, banyak masya Allah, saudara. Ya, kita mesti siap berperang pagi, siang, sore. Kita harus siap untuk memberitakan. Kalau ada orang yang minta kesaksian, mempertanggungjawabkan tentang iman kita, kita mesti siap bersaksi. Jangan, aduh, tunggu sini dulu. Enggak. Ada waktunya saudara yang mesti melakukan. Haleluya. Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, kamu yang mesti kasih makan. Ingat ya saudara, kita mesti siap sedia. Haleluya. Henok itu bergaul dengan Tuhan. Karena dia tahu apa yang maunya Tuhan. Apa yang menjadi perasaan Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Oh, dia tahu. Nah, kita mesti bergaul dengan Tuhan seperti itu. Ya, karena memang juga nantinya, saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan katanya, mereka nggak lakukan apa-apa, saudara. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan di dalam perkataan Tuhan itu ada kuasa yang menyertai kita. Jelas itu. Ya. Jadi saudara jangan main-main. Orang yang dipakai Tuhan, itu perkataan itu berkuasa. Ya kita juga hamba Tuhan. Orang-orang yang dipakai Tuhan nih. Jangan sembarangan saudara ngomong. Haleluya. Perkataan kita bisa membunuh orang. Ya. Nah, kadang-kadang saya juga kan keceplosan. Ya. Kita ini kadang-kadang kalau lagi nyetir, saudara ada orang nyikat kita, mepet kita. Waduh. Itu keluarlah kata-kata pembunuh kita ini. Saudara. Waduh. Goblok sama itu orang. Ya. Nggak tahu diri itu orang. Ya, mau mati kali ya. Waduh, saudara. Haleluya. Memang kita tuh kreatif kalau lagi ngomel itu, saudara. Ya, jadi jaga perkataan kita ini. Jangan sampai perkataan kita ini membunuh orang. Saudara hamba Tuhan. Saudara yang dipakai Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu ada di mulut saudara. Amsal selalu mengatakan mati hidup kita ini saudara itu tergantung di mulut kita loh saudara. Termasuk juga saudara mati hidup kita ini juga makanya kalau makan juga jangan sembarangan. Ya, bukan cuma sekedar enak saudara. Yang sehat gitu loh. Yang bergizi, yang ada proteinnya. Haleluya. Jangan cuma asal kenyang. Tapi ada kalorinya, ada proteinnya. Itu yang penting. Sekarang juga saudara karena juga ada begitu banyak juga makanan yang memakai juga apa pemanis lah,
penikmat apa ini segala macam. Hati-hati juga. Saudara, yang enak tuh cuma segini doang, saudara. Dari mulut sampai ke leher doang. Bagian ke bawah, wah itu udah bahaya itu, saudara, kalau kita nggak hati-hati. Ya, sekali lagi, kita mesti menjadi orang yang setia. Yang kedua, saudara, itu Daud. Daud ini, saudara, ya. Jadi dikatakan ini luar biasa sekali. Coba slide berikutnya. Daud diperkenan Tuhan, saudara, oleh Allah karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, saudara. Ayat yang ke-22, 23. Dikatakan gitu. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud, saudara, walaupun juga dia ini orang bilang ini sangat peka sekali, ya. Makanya ini dia seniman, saudara. Ya, orang-orang seniman ini peka, perasaannya peka, saudara. Ya, gampang baper juga nih, saudara. Ya, kita juga sebagai orang-orang pemusik, penyanyi, penyembah, ya, dan memang semua kita juga penyembah, ya. Kita mesti peka, saudara. Tapi jangan kepekaan, saudara. Ini untuk juga jadi juga dimasukin kepada daging kita, saudara. Ya, jangan perasaan kita ini kalau sudah melakukan untuk kehendak kita, wah itu bahaya itu, saudara. Ya, banyak orang cuma cari kepuasan untuk diri sendiri, tetapi tidak pernah juga untuk mencari apa yang Tuhan senang. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan, itu yang lebih penting, saudara. Bukan pikiran kita. Ya, kalau apapun yang kita bangun, saudara, atas dasar kekuatan kita, wah, itu dasar yang tidak baik. Satu hari kelak, habislah kita. Ya, setelah Saul disingkirkan, katanya, seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak, dan dari keturunannya lah, katanya, sesuai dengan yang telah dijanjikan Allah. Dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Saudara tahu? Ya, saudara, waktu pernyataan daripada malaikat, Daud itu begitu diperkenan oleh Tuhan, maka dikatakan, katanya, telah lahir seorang juru selamat. Di mana? Di kota Daud. Haleluya. Malaikat aja juga saudara tahu ini, saudara, memang Daud ini orangnya yang dipakai tuh. Ya. Saya tahu, saudara. Daud juga mempunyai kelemahan karena begitu pekanya, ya, sampai juga dia ini terlibat dengan juga drama ini, ya, drama asmara ini, saudara, ya, yang membawa juga dia hal yang jadi bagaimana begitu. Ya, saudara juga dan saya, kita harus jaga hati-hati, ya. Kita ini jangan tebar pesona, saudara. Kita sebagai orang yang dipakai Tuhan, saudara, jangan tebar pesona, ya. Jangan mentang-mentang, ini mending-mending ini, saudara, ya. Nah, ini jangan, saudara. Kita mesti utamakan Tuhan. Kehendak Tuhan itu di atas segala-galanya. Kehendak Tuhan harus di atas kehendak kita. Ya, kehendak Tuhan harus yang terutama, kehendak Tuhan harus yang dijadikan prioritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Kalau saudara juga sudah bisa menempatkan ini, saya percaya bahwa juga Tuhan akan memakai saudara, ya. Sehingga katanya keturunannya, saudara, itu dipakai Tuhan dan sampailah juru selamat. Dan saya percaya, saudara kekasih, kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, kita senang kalau juga keturunan kita satu hari kelak, saudara, itu bisa dipakai Tuhan untuk memberkati lebih banyak orang lagi dari zaman kita. Dan saya percaya, kekasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada seorang juga bapak yang menginginkan untuk juga anaknya, ya, untuk tidak berhasil. Selalu, saudara, kita ingin, kita berusaha, kita mensupport, kita melakukan apa saja, menjual apa saja, saudara, untuk juga anak kita ini berhasil. Saya percaya itu. Nggak ada bapak yang benar, itu bapak yang seperti itu. Karena dia ingin yang terbaik juga terjadi di dalam juga anak-anak. Dan saya percaya, kekasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita ini penting. Ya. Dan Tuhan Yesus lahir itu dari keturunan Daud. Haleluya. Ada amin, saudara. Ya, ini nih penting. Ya,
Saudara, luar biasa sekali. Saya kalau ngomong gini jadi senang sekali. Hidup kita ini, saudara, adalah anugerah. Dan jangan kita sia-siakan anugerah. Daud melakukannya, saudara. Kenapa dia diperkenan? Karena Daud itu tidak durhaka dengan generasi orang tua di atasnya. Ya, dia selalu submit. Ya, saudara, maaf ini, saudara. Di keluarga Isai, saudara, Daud itu nggak masuk hitungan. Ya, tapi saudara, dia hormat sama bapak dia. Ya, walaupun di dalam Mazmur kan dibilang, walaupun katanya ayah ibunya itu melupakan dia atau seringkali meninggalkan dia. Tapi saudara, dia tahu bahwa Tuhannya itu tidak meninggalkan. Dia hormat sama bapak. Ya, haleluya. Makanya waktu waktu dia datang dalam peperangan dengan bangsa Israel antara juga orang Filistin, saudara, sampai dia nggak ada apa itu, nggak ada niat, saudara, untuk berperang mesti. Dia cuma ke sana itu karena disuruh bapaknya. Haleluya. Ya. Saudara, disuruh bapaknya. Tapi karena juga gara-gara dia apa? Tersentuh hatinya, saudara. Itu waktu juga musuh orang Filistin itu bilang katanya apa Allahnya itu dicemooh, saudara. Wah, itu ngamuk dia. Saudara, karena memang dia menempatkan Tuhan itu begitu hormatnya, agungnya, tingginya, mulianya, saudara. Wah, yang enggak, orang bilang ini, kalau bahasa Jerman itu bokam guan, saudara. Enggak boleh tidak. Dia enggak rela, saudara. Ya, untuk Allahnya itu dicemooh, dizolimi, saudara. Ya, dia bilang katanya, enggak ada yang maju, saya aja yang maju. Nah, saudara, waktu ditanya karirnya, saudara, waktu ditanya karirnya, ya, saudara, waktu ditanya karirnya, karir kamu apa? Katanya, saya mau kasih tahu ya. Ya ini, saudara. Saudara, bukan saudara kita hebat di dalam pandangan orang loh. Tapi saudara, yang hebatnya itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhannya. Dia waktu cerita, saudara katakan, tahu nggak katanya? Kalau ini domba-domba, ada singa, saya, beruang, saya yang maju. Dan Tuhan saya katanya, yang menolong saya selalu. Nah, itu yang menjadi dasar. Bukan kekuatan dia, bukan, saudara. Oh, saudara, jangan coba-coba lawan singa. Lawan juga itu beruang. Tenaga saudara nggak akan kuat. Itu binatang, saudara. Orang juga kalau lagi kesurupan, saudara, ya, masuk roh binatang segala macam itu, saudara-saudara mau pegang 5 orang juga bisa. Tapi itu yang dikatakan sebagaimana juga Rasul Petrus dan Rasul Yohanes itu. Emas perak tidak aku punya. Tetapi di dalam nama Yesus, bangkit, berjalan. Itu luar biasa. Terjadi mujizat. Nah, kita juga saudara dengan Tuhan. Orang yang berkenan, saudara, itu tahu, saudara. Dia bapaknya memperlakukan dia mungkin juga, ya, saya tidak tahu lah, saudara. Ada pandangan lihat, oh kakak-kakaknya itu hebat, badannya tinggi, ya Daud mungkin kecil, ya nggak ukuran untuk juga jadi tentara. Tapi saudara, pada waktu itu memang saudara, karir yang kalau dipakai untuk juga jadi tentara itu, wah, bangga benar gitu loh. Tapi Daud hanya penggembala, tapi Tuhan mempersiapkan dia. Pengalaman, saudara nggak usah juga, wah saya mah nggak kayak dia punya karisma ini, karisma itu. Tunggu, saudara. Memang orang itu bisa memiliki karisma itu bisa menjadikan dia dipromosi ini, menjadi yang teratas, menjadi ke tempat yang dia mau. Tapi saudara, untuk menjaga sustain, untuk menjaga posisi itu tetap ada, itu mesti butuh karakter. Ya, itu penting. Nah, Daud itu orangnya jaga hatinya luar biasa. Ya, jaga hati luar biasa. Ya, makanya ini turun ke anaknya. Ya, makanya anaknya nulis tuh dalam pasal Sulaiman pasal 4:23 itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena daripada situlah terpancar kehidupan. Karena mereka punya pengalaman. Bapaknya juga jatuh kepada hal ini. Karena nggak jaga hati. Dia juga, saudara, ini lebih parah lagi. Ya, haleluya.
Ya, istrinya 1000. Haleluya. Ya. Tapi sekali lagi loh. Ini pengalaman kita dengan Tuhan ini penting. Daud memaksimalkan fungsi di generasinya. Daud menjadi sebagai, karena dia melakukan pengembalaan itu, karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi bapaknya. Dia belajar taat, saudara. Ya, taat itu adalah melakukan apa yang disuruhkan. Dan sikap hatinya itu taat, saudara. Dia tunduk kepada otoritas. Ya, walaupun bapaknya ya memandang kakak-kakaknya itu lebih oke, ya, lebih mungkin sering diandalkan, tapi saudara, no problem. Buat dia saudara, ya puji Tuhan kalau mau dan dia belajar taat loh saudara. Suruh antar makanan, ya antar makanan. Nah, tapi dengan begitu Tuhan yang promosi dia. Ya, makanya waktu juga Raja Saul itu bilang, alatnya apa kamu? Itu pakai itu semua. Oh saudara, kalau dia berbicara melawan daripada si siapa itu Goliat itu saudara, orang Filistin itu, dengan cara-cara yang ada pada waktu itu, karena tantangannya itu adalah pedang, saudara, pasti kekuatannya kalah lah dia. Daud udah kecil, aduh, saudara, makanya dia katanya, ini anjing mana? Haleluya. Dia saudara tidak pernah terintimidasi, ya. Dia nggak mau pusing. Itu siapa sih Goliat itu ngomong apa ya? Dia tidak terintimidasi, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah juga iritasi saudara imannya. Enggak. Dia begitu yakin, kata. Aku datang di dalam nama Tuhanku. Lu jangan main-main loh. Lu zolimi Tuhan gua. Biar Tuhan gua yang hebat itu. Dia cuma lakukan apa? Dengan apa yang ada pada dia yang biasa dia lakukan. Yaitu dengan 5 batu itu saudara licin yang ada pada tangan dia. Dan Tuhan memakai ali-ali yang biasa dia pakai. Hidupmu, hidupku saudara. Saudara, jangan saudara katakan, waduh nanti nunggu ya. Nunggu sampai saya hebat, punya kedudukan, baru mau dipakai Tuhan. Enggak. Sekarang, apa yang ada di tanganmu, apa yang ada dalam hidupmu, itu yang Tuhan mau pakai. Ya, jangan saudara ragu-ragu. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah juga orang bilang nervous dengan saudara. Enggak. Tuhan itu percaya bahwa engkau bisa. Dan kau juga mesti percaya Tuhan akan memakai dirimu. Ya, Daud memaksimalkan fungsi di generasinya. Dia siapkan. Ya, Daud mempersiapkan generasi yang melanjutkan. Dia siapkan siapa raja berikutnya, siapa yang akan. Oh, bagus, luar biasa saudara. Ya. Nah, dan yang ketiga, saudara, ini yang saya mau akhiri, yaitu bicara tentang yang ketiga adalah Yesus. Yesus diperkenalkan oleh Bapa. Ya, coba kita baca ini dalam Matius pasal 3 ayat 15-17, saudara. Ya, karena Tuhan Yesus itu melakukan segala kehendak Bapaknya. Ya, Yesus diperkenan oleh Bapaknya itu, saudara, karena melakukan segala sesuatu itu, saudara, melakukan segala kehendak Bapaknya. Coba. Ini pengakuan Yesus sendiri. Dikatakan gitu. Lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seluruh kehendak Bapaknya. Dan Yohanes pun katanya menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu katanya itu, ya, ini dan ya, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara, sama sebagaimana juga Tuhan Yesus. Ya, saudara, percayalah. Kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah berkata-kata kepada saudara, percayalah Tuhan akan mengerjakannya kepada saudara. Lihat di sini. Yesus berkata begini, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Waktu saudara submit kepada kehendak Allah. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan juga segala kekuatan. Saudara, Tuhan Allah
akan melakukan bagian dia. Ya, maka dikatakan Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu. Jadi, saudara, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, pada waktu itu juga, saudara, langit terbuka. Penyediaan Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Pengurapan Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Ya, ia melihat katanya roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Haleluya. Tuhan Yesus melihat itu sendiri. Dia diteguhkan dengan apa yang dia kerjakan. Dan saya percaya, saudara, di dalam perkataan Tuhan itu ada otoritas Tuhan. Saudara masih ingat cerita tentang Maria, ibu Yesus itu, saudara, waktu datang, ya, bahwa katanya kamu akan melahirkan. Waduh, saudara, secara akal pikiran mana mungkin, ya, tapi dikatakan biarlah itu terjadi sebagaimana yang Tuhan mau. Ya karena saya ini hamba Tuhan. Haleluya. Jadi hamba itu mesti taat melakukan apa yang disuruhkan oleh Tuhannya. Jadi saudara jangan macam-macam lah. Belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan kehendak Tuhan. Maka katanya, lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah. Wah, saudara, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya pernah, saudara, ini melayani, saudara. Ya, satu orang ini memang susah, saudara, karena dia dulu latar belakangnya ini luar biasa. Ya, karena pekerjaan dia, saudara, ya, karena dulu dia adalah bandar, saudara, ya. Jadi, saudara, dia takut mati, jadi dia punya ilmu banyak sekali, saudara. Tapi pada waktu kita melayani, saudara, Tuhan itu luar biasa sekali. Hal-hal yang tersembunyi di dalam juga hidup dia tahun-tahun yang sudah itu, saudara. Itu Tuhan kasih lihat. Dan waktu kami sampaikan, saudara, karena kita tim ya, makanya pelayanan itu mesti tim, saudara. Istri saya menyampaikan penglihatan tuh, dia kaget, aduh, itu hidup saya yang dulu tuh Pak, kok bisa tahu ya? Mana tahu? Ya kita mana tahu, saudara, kita cuma melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Ya, waktu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh kita punya belas kasihan, kuasa Tuhan kerja, saudara. Oh, haleluya. Ya, karena juga dia bandar, dia lagi kalah, saudara. Kita udah jauh-jauh karena memang juga ini permintaan dia pindah-pindah saudara kotanya mau ketemu aja. Cuman gara-gara saudara pada waktu itu karena saya sering kirim message firman Tuhan saudara sampai satu hari saudara dia tutup mata dia nggak bisa tidur karena terang terus katanya. Dia rupanya orangnya kalau tidur tuh mesti gelap. Dia bilang ini terang terus nih. Saya bilang kamu itu terang terus waktu kamu apa? Baca Alkitab. Kamu ada damai sejahtera? Ada. Cuman ini kalau terang terus saya nggak bisa tidur nih bisa semalaman katanya. Pastor, gimana nih? Nah, saya kasih tuntunan saudara. Sampai dia terima Tuhan Yesus dan luar biasa. Ya. Dan malam di mana juga mau dibaptis saja saudara itu pergumulan. Tapi Tuhan tuh bongkar habis. Sampai akhirnya dia nyerah. Saudara. Ya, besokannya itu karena kami juga terakhir saudara kota yang kami kunjungi itu adalah di Jerman saudara. Dan musim itu musim dingin saudara. Dan saudara tahu lah dia badannya besar saudara. Dia main taekwondo, karate, segala jujitsu, segala macam. Itu karena saudara dia takut dibunuh orang. Sampai ilmu kebal saudara. Ditembak nggak mati katanya saudara. Ya tapi takut juga. Tapi saudara tahu kuasa Tuhan itu di atas segala-galanya. Haleluya. Ya, Tuhan kasih tahu. Dia berguru sama siapa? Tuhan kasih tahu. Ya, lewat juga istri saya, ada satu lagi juga. Tim kita ini sama-sama saudara pengusaha ini. Dia juga dipakai Tuhan. Wah, seru banget itu. Malam itu luar biasa lah saudara. Ya, sampai kita doain saudara, pelepasan itu badan yang gede itu bisa meliuk-liuk kayak juga ular gitu loh. Waktu kita tengking nama Yesus itu berkuasa. Luar biasa sekali. Ya. Dan waktu pelepasan juga saudara itu wah luar biasa. Pintu kan kalau di Jerman itu pintunya kan gede-gede sekali, tebal sekali saudara. Itu jebol saudara. Ya. Ada reaksi
reaksi untuk setan mau intimidasi kita. Nah, makanya saudara kalau doa pelepasan mesti matanya buka. Jadi waktu dia tonjok, masuk itu pintu yang tebalnya ada kali 20 cm, saudara. Itu tembus, saudara, sama tangan dia. Nah, tapi saudara waktu kita sebut dalam nama Yesus, langsung keot. Haleluya. Ya, nama Tuhan itu berkuasa. Lakukan bagian kita. Tuhan akan do the rest. Ya, apa yang kita kerjakan, saudara? Kalau kita mengerjakan kehendak Allah, Allah ada di situ. Tuhan akan menyatakan diri. Dan saudara tahu, waktu dibaptis, saudara, karena dingin sekali, saudara. Dia mah oke-oke aja, tapi kan kita sebagai juga hamba Tuhan harus nyemplung juga, saudara. Itu adalah air yang terdingin yang saya tahu. Ya, waktu saya baptis, saudara, angkat naik, keluar dari air, tiba-tiba dia nangis sejadi-jadi, dia peluk saya, saudara. Badannya gede, orang main taekwondo, jujitsu segala macam. Wah, hampir nggak bisa napas saya, saudara. Tapi itulah sukacita dia kali ya. Dia pegang kenceng-kenceng saya sampai, haleluya. Tapi saya diamkan, saudara. Dia nangis sejadi-jadi. Habis itu saya tanya, tadi kenapa kamu nangis? Dia katakan, saya lihat Tuhan Yesus berdiri di depan saya. Waduh, saya kalau ngomong gini merinding nih, bulu kuduk saya. Karena saya ada di situ, saudara. Dia katakan, Tuhan, saya mau menyerahkan diri saya. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saudara, dia tinggalkan semua pekerjaan bandarnya itu. Ya. Dan dikatakan, dah, sekarang saya mau berhenti. Dia kasih tahu sama anak buahnya semua. Saya sudah jadi murid Tuhan Yesus. Jadi kamu cari bos baru dah. Kalau mau ikut saya silakan, tapi ikut Tuhan Yesus juga. Haleluya. Tuhan bekerja waktu kita melakukan kehendak Dia. Apa yang dikerjakan lagi, saudara? Yesus, saudara, dalam Yohanes pasal 12:49, Yesus menyampaikan apa yang Bapa ingin katakan. Haleluya. Yohanes pasal 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Haleluya. Ya. Makanya Tuhan Yesus nggak ada lagi, saudara, juga berdoa mohon-mohon. Haleluya. Saudara masih ingat itu? Waktu angin ribut itu, saudara. Ya. Tuhan Yesus tidur, saudara, di perahu murid-muridnya. Ya, ini luar biasa. Apa yang terjadi katanya? Murid-muridnya panik, saudara. Ya, panik. Waduh, ini angin sakalnya katanya kencang sekali, perahu udah mau tenggelam nih. Kita bagaimana nih? Bangun, bangun Tuhan Yesus katanya. Bagaimana guru-guru? Kita mau tenggelam nih, mau mati. Orang kalau udah mau mati baru cari Tuhan ya. Jangan begitulah, saudara. Cari Tuhan semasa saudara masih sehat. Semasa saudara masih jaya, semasa saudara masih semuanya ada, ya, sehat, bukan walafiat lagi, walakot, walalpat sekarang, saudara, ya. Haleluya. Ya, saudara, ini kita mesti lakukan apa yang Tuhan suruhkan. Tuhan nggak pakai mohon-mohon lagi doanya. Karena dia tahu apa yang dia harus lakukan. Karena kenapa dia tidur? Bukannya apa-apa, saudara. Karena dia ada dalam hadirat Tuhan. Makanya kita ini, saudara, berkoram deo. Mesbah koram deo disediakan. Supaya kita belajar untuk tenang, dapatkan kehendak Tuhan, dan lakukan. Itu yang penting. Waktu saudara lakukan, maka Tuhan akan do the rest-nya. Kalau saudara nggak pernah melakukan apa yang Tuhan suruhkan, jangan saudara juga lakukan apa yang kau mau. Tapi engkau mesti melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakmu itu loh. Ini penting. Makanya Tuhan itu katakan, diam, tenanglah. Langsung, diam. Haleluya. Kita tahu apa yang kita kerjakan. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara melakukan apa yang Tuhan suruhkan, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Ya. Dan saudara, ini luar biasa loh. Tuhan ingin supaya juga, saudara, kalau kita mendapatkan apa yang Tuhan katakan, kita mesti percaya. Dan waktu kita lakukan,
itu ada hadirat Tuhan, urapan Tuhan, ya, yang akan datang kepada kita. Karena Allah tidak ingin mempermalukan kita, loh. Dan juga tidak mau mempermalukan namanya. Kita yang sudah percaya. Makanya Yesus dan Bapa itu menjadi satu. Makanya Yesus juga menyampaikan itu dalam Yohanes pasal 14. Ini orang-orang itu mempermasalahkan inilah itu. Aduh, saudara. Banyak orang Kristen ini, saudara, mempermasalahkanlah soal perpuluhan segala macam. Perpuluhan, saudara, gampang. Ginilah, kalau saudara nggak percaya, udah nggak usah bayar, udah. Lu bandingin hidupnya sama orang yang melakukan, udah gitu aja lah. Susah amat. Ya, nggak usah dibahas. Itu kan juga kita kan udah nggak hidup di Taurat lah. Abraham juga belum ada Taurat, dia udah lakukan kok. Ini berbicara tentang engkau mengasihi Tuhan. Hukum yang terutama itu loh. Apa engkau mengasihi sesamamu. Dengan juga apa yang kita beri kepada juga gereja di mana juga saudara ada, maka uang itu kan digunakan juga harus digunakan untuk juga supaya orang-orang yang ada di dalam gereja itu bisa tertolong. Haleluya, termasuk juga gedung gereja. Kan kita nggak mau jemaat kita jadi masuk angin, saudara. Dan juga pemberitaan jadi lebih baik. Ya, penayangan dengan juga multimedia, teknologi sekarang. Tuhan juga luaskan itu semua. Dan itu membutuhkan biaya. Dan saya percaya sekali lagi, nggak usah dipermasalahkan. Sekarang iman kamu di mana? Kalau kamu nggak mau ngasih, ya udahlah. Jadilah menurut imanmu. Tapi kalau saudara juga mau memberi, firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengerjakan lebih daripada itu. Nah ini, jadi ngomong ini, saudara. Ya, tapi sekali lagi, ini penting gitu loh. Janganlah kita ini mempersoalkan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Parisi itu loh, saudara. Udah kalau nggak mau memberi, udahlah, nggak usah. Gitu loh. Beres. Udah nggak usah pakai belak-belok gitu loh, saudara. Aduh, udah, jangan. Ya, kita ini mesti lempeng, bagian tegak lurus, saudara. Ya, jangan neko-neko, tegak lurus kepada Tuhan. Ya, tidak percaya engkau katanya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak, setidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Dan saudara tahu, saya kasih tahu sama saudara, Tuhan tuh seneng loh. Dia bisa melakukan itu pekerjaan itu sendiri. Bisa. Tapi Allah kita tuh hobi. Senang kesukaan itu, yaitu ingin memakai kita. Coba ayat yang 12-nya bilang apa? Aku berkata kepadamu. Ini Yohanes 14:12. Coba kasih tunjuk sama saya. Slide. Dibilang begini. Sesungguhnya katanya. Barang siapa percaya kepadaku. Sekali lagi. Ini yang percaya ya. Yang percaya. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau engkau percaya, engkau akan melakukan pekerjaan yang sama. Seperti Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, katanya, aku akan melakukannya. Nah, haleluya. Luar biasa loh, saudara. Jadi gini loh, maksud Tuhan gini. Kamu tuh percaya gak sih bahwa Tuhan tuh mau memakai kamu? Nah, kalau kamu percaya bahwa Tuhan ingin memakai kamu, dan kamu mesti ingat loh, Tuhan selalu ingin memakai kamu. Ini murid-muridnya, saudara, satu waktu ini, saudara. Makanya waktu dia berkata, diam, tenanglah. Nah ini saya, ya ada Pak Bill Johnson ini bilang katanya, diam, tenanglah. Karena Tuhan itu ada di dalam hadirat Tuhan dia. Hadirat Bapaknya. Makanya dia tenang. Ya mau angin sakal apa segala macam, saudara. Kalau kita di dalam Tuhan, saudara nggak perlu takut. Nggak ada Tuhan itu ingin rencana membunuh kita. Nggak ada, saudara. Setan itu yang mau membunuh kita. Tuhan mau supaya juga kita ini punya hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu Yeremia 29:11 itu jelas sekali. Dan saudara tahu apa yang terjadi.
Ya, sebenarnya Tuhan kasih kesempatan. Makanya Tuhan itu tanya sama murid-muridnya waktu juga angin udah tenang, mereka juga takjub dikatakan, kamu nih di mana iman kamu? Udah lama ngikut gini kok nggak nyampe-nyampe gitu. Ini dikasih kesempatan loh, saudara. Ini yang pertama, ini yang pertama. Jadi mestinya itu murid-muridnya yang melakukan. Ya mereka nggak ngerti kehendak Allah itu apa. Haleluya. Lihat pagi ini saudara mesti ngerti. Jangan tell me ya. Jangan telat mikir. Itu Pak Soben ngomong apa sih? Aku nggak ngerti itu. Aduh, lewat. Saudara berkatnya lewat-lewat. Ya. Nah, apalagi yang terjadi? Saudara, kalau saudara lihat ini semua ada kronologisnya. Bagian itu. Ya, itu Tuhan Yesus meneduhkan air. Lalu saudara, dia bawa lagi. Waktu juga ini udah capek melayani segala macam kan? Udah dah, ya udah dah. Ayo, ayo murid-murid ikut sama saya dah. Ya, katanya. Kenapa? Kenapa? Ini ikut sama saya karena kita mau menyingkir dulu untuk rest. Ya. Tapi firman Tuhan katakan nanti saudara baca saja dalam Markus itu. Ya saudara dikatakan waktu mereka juga menyingkir, ini orang-orang yang sudah mendapat berkat melihat ketakjuban Tuhan Yesus ngikutin mereka. Lalu dikatakan makanya saudara jangan jangan saudara harus siap sedia. Ya, memang saudara jangan bilang, loh tadi ngomong katanya kita mau rest, tapi dikatakan firman Tuhan ini, Tuhan itu karena berbelas kasihan lihat mereka ini seperti domba yang tidak bergembala. Lalu kata Tuhan, ya udah kumpulin lagi. Ya, diceritain lagi, dikhotbahin lagi, diajarin lagi sampai udah malam. Sampai udah malam, saudara. Sekali lagi loh, saudara mesti tahu apa yang Tuhan mau, apa yang dikehendak Tuhan. Murid-muridnya belum eling, saudara. Belum belajar sesuatu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tuhan katanya, kasih makan mereka ini. Kasih makan katanya. Berapa banyak? Ini 5.000 orang loh, bos. Kata Tuhan, kasih makan. Nah, haleluya. Tuhan tidak pernah bimbang. Mau keadaan situasi apa, Tuhan konsisten. Kasih makan. Tapi nggak nyambung. Ini murid-murid. Ya. Dan saudara ini kesempatan loh. Sebenarnya kesempatan untuk yang kedua. Tuhan ingin menguji mereka. Mestinya karena Tuhan sudah memberikan contoh. Mereka mesti punyanya iman pada waktu itu. Yesus ada di situ loh saudara. Yesus yang kelihatan itu. Kenapa mereka takut? Perkataan Tuhan adalah otoritas yang daripada Allah Bapaknya. Karena dia nggak pernah mengerjakan itu di luar daripada kehendak Bapaknya. Dia tahu apa yang Bapaknya suruhkan. Dia harus Bapaknya kehendak. Itu dia tahu. Makanya dia nggak pernah panik, nggak pernah bingung. Ya, jangan. Kita jangan hamba Tuhan yang bingung melulu, saudara. Jadilah hamba Tuhan yang taat melakukan yang disuruhkan daripada majikan. Ini penting, ini penting. Kamu yang kasih makan. Nah, itu kesempatan itu sebenarnya mesti diambil, saudara. Enggak diambil juga. Lalu dilontarkan ke yang lain. Coba, saudara bisa bayangkan. Anak kecil. Dalam nama Yesus. Ya, saudara, ini kita mesti ngerti ini loh, saudara. Ini anak kecil yang polos, saudara. Dia memang dagang di situ. Ada apa itu? Ya dia pikir dia mau dibeli kan sama panitia kali ini. Oh dia suka cita dong. Ya ini ada 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Dan saudara tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Suruh bikin kelompok-kelompok. Berkat itu datang di kelompok-kelompok. Sekali lagi saya bilang, kenapa di dalam Zoom meeting kita ini ada breakout room? Itu kekuatan yang Tuhan beri. Berkat itu Tuhan perintahkan di sana. Waktu 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, meminta sesuatu, Tuhan hadir di situ. Jangan sia-siakan itu. Ini berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Kasih karunia Tuhan itu tidak akan meninggal kita. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Tuhan itu baik. Ya. Dan lewat apa yang ada di keranjang mereka masing-masing, itu
roti sama ikan yang nggak pernah berhenti. Ini firman Tuhan, ya. Ini firman Tuhan, saudara, luar biasa sekali. Dan Tuhan ingin memakai mereka, tapi mereka sekali lagi, mereka udah lihat itu loh, saudara. Mereka sudah lihat itu. Haleluya. Ya, mereka sudah lihat mujizat. Ya, 5.000 orang makan. Saudara bisa bayangkan itu belum laki-laki sama perempuan. Apa mereka nggak sadar gitu loh? Ini dikeluarin rotinya kok nggak habis-habis ya? Ada terus. Haleluya. Ikannya juga ada terus. Tuhan sudah Yehova Jireh, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu buat kita. Haleluya. Ya, pagi ini Tuhan juga sudah menyediakan segala sesuatu buat kita. Ya, haleluya. Ya, percayalah Tuhan tidak pernah gagal. Ya, sekali lagi loh, saudara. Nih, ada peristiwa lagi yang ketiga, saudara. Waktu Tuhan Yesus, ya udahlah katanya. Sekarang kamu jalan dulu, nanti saya belakangan. Ya, karena murid-muridnya mau rest dulu kali, mau rest dulu. Ya udahlah, Tuhan kasih ke sana. Nah, waktu perjalanan saudara, kena angin sakal lagi. Haleluya. Ini ujian lagi saudara. Mereka sudah lihat kan, itu bagaimana roti dan 2 ekor ikan itu juga bermultiplikasi. Tapi mereka lupa. Karena Tuhan kan konsisten dengan perkataan. Ya, kamu yang harus beri makan. Kamu yang harus beri makan. Dia tidak pernah berubah. Saya percaya. Saudara, apakah mereka yang kasih makan? Saudara tahulah baca Alkitab itu. Bukanlah. Tuhan yang mengasih makan lewat kita. Kita mesti percaya itu. Ya, nih orang-orang yang diberkati. Kita nih orang-orang yang dipakai Tuhan loh, saudara. Jangan nunggu Pak Sofyan, nunggu siapa lagi, saudara. Nunggu pemimpin Pak Mardi atau Tuhan bisa memakai kita. Kalau Tuhan suruh lakukan apa yang Tuhan katakan, udah itu aja. Ada otoritas. Haleluya. Dan saudara tahu loh, waktu Tuhan Yesus itu mereka lagi kena angin sakal, Tuhan Yesus berjalan, loh mereka bilang, itu hantu. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai pikiranmu lebih mudah untuk hal yang berpikir yang negatif. Kalau ngelihat hantu bisa, kenapa engkau nggak bisa lihat Tuhan? Aneh, saudara. Kamu tuh bergaul gak sih sama Tuhan? Nah itu loh saudara, nggak bergaul ya makanya jadi salah sebut. Aduh, untung aja Tuhan kita Allah pengasih. Ya, saudara, dia nggak marah-marah. Ajarannya nanti diajarnya, saudara. Tapi Tuhan Yesus waktu naik, saudara, nggak pakai doa loh, saudara, tenang langsung. Waktu naik di perahunya, murid-muridnya langsung tenang. Saudara, kalau saudara membiarkan Tuhan dalam hidupmu, beres semua. Tuhan akan do the rest. Haleluya. Percaya ya bahwa Tuhan akan memakai saudara. Ya, hari ini kalau Tuhan ngomong, nah itu dapatkan dulu dong apa yang Tuhan ngomong. Itu penting. Jangan kau memakai firman Tuhan untuk kepentinganmu, jangan kau memakai nama Tuhan untuk kepentinganmu. Waduh, itu durhaka, saudara. Bahaya itu buat dirimu. Lakukan apa yang Bapak suruhkan. Memang semua yang Bapak suruhkan itu karena memang selalu nggak mampu kita pikir, nggak mampu kita lakukan. Supaya engkau lihat Tuhan itu ada dalam hidupmu. Kalau engkau bisa, ngapain? Saudara, kau punya Tuhan. Allah memang melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Itulah spesialis Allah kita. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Ya, sekali lagi saya akhiri ini karena berjalan terus nih. Ya, kalau udah ngomong susah berhenti, saudara. Oke, coba Matius pasal 17, 5, 8. Jadi segala sesuatunya, saudara, harus Tuhan yang ditinggikan. Ya, jadi bukan nabi-nabi, kita ini hanya orang yang dipakai Tuhan, bukan imam-imam, bukan. Ya, waktu Tuhan dipermuliakan ada Musa, ada Elia, tapi saudara, hanya Yesus yang harus dipermuliakan. Tuhan pakai mereka dengan juga tanda ajaib, dengan kehidupan mereka, kepemimpinan yang luar biasa. Tapi Tuhanlah yang memimpin kita semua. Tuhanlah yang menjadi nabi.
Tuhan yang menjadi imam besar buat kita. Ya, yang lebih jauh lagi yang terakhir, saudara, dikatakan begini. 2 Korintus pasal 6, 7 saya akhir ini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, katanya, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi tanda perkenanan Tuhan kepada kita terbukti apa? Doa kita dijawab itu. Ya, dan penyelamatan Tuhan dan pertolongan itu berlaku atas kita. Saudara lihat, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Ya, mari biar hidup kita ini diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya bahwa juga perkataan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami mau menjadi hamba yang berkenan di hadapan. Kami mau menjaga selalu bersih tangan kami dan suci hati kami. Supaya juga tidak ada penipuan, tidak ada kedustaan, hal apapun Tuhan yang dalam hati, biarlah Engkau selidiki kami pagi. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Amin. Amin.